Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat GMPI dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini di studio kita, studio GMPI Podcast Sumatera Utara, kedatangan dua orang narasumber yang luar biasa. Adik-adik kita calon ustazah dan ustazah yang akan mengisi podium-podium di Indonesia selanjutnya karena akan berangkat ke Mesir. Sebelumnya mungkin kita akan perkenalan diri dulu dengan adik kita Thorik dan Isna, mungkin dari mereka langsung. Apa kabar nih Thorik? Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah. Ini Isna ya? Iya. Apa kabar Isna? Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah baik. Sering juga nulis-nulis abang dengar ya? Kirim-kirim ke koran juga tulisannya? Enggak Bang. Oh enggak ya? Baik, Thorik boleh mungkin perkenalkan diri dulu ke sahabat-sahabat GMPI ini. Ya, perkenalkan nama saya Thorik Aulia. Saya berasal dari Asahan yang bertepatan di Aikloba. Kabupaten apa itu? Kabupaten Asahan, Bang. Oh, udah lama di Medan nih? Di Medan ini udah lama sebetulnya, Bang, dari pesantren kan, Bang. Oh, sebelumnya pesantren? Iya, pesantren. Pesantrennya di Medan? Di Medan. Jadi setelah selesai dari pesantren, nggak balik ke kampung? Enggak, Bang. Oh. Jadi setelah dari pesantren itu, Bang, kan tamat 2020 nih, Bang. Iya. Nah, tamat 2020 itu rencana mau ke Mesir, Bang. Oh, iya. Cuman masa itu Covid, Bang. Oh iya, tak boleh ada keberangkatan ya? Iya, Bang. Kalau Isna sendiri nih, perkenalkan boleh namanya ini Oke. ya? Perkenalkan nama saya Isnani Siregar. Saya dari Padang Bolak, yaitu di Gunung Tua. Oh enggak sekampung ya? Oh, tidak, Bang. Beda. Gunung Tua di mana itu? Di pasar Bang, di pasarnya. Oh, itu kabupaten apa? Kabupaten Padang Lawas Utara. Oh, udah lama di Medan juga? Dari Sama Alia. Motori? Enggak, Oh enggak, pikir sama pula Motori kan? Enggak, Bang. Sebelumnya di mana? di Mandua Model Medan. Oh, kemudian ini melanjutkan ingin ke Mesir. Iya. Kita mau minta mungkin menjadi motivasi untuk adik-adik di rumah juga, untuk sahabat GMPI dan juga kita semua mungkin menjadi contoh mereka ini sebagai motivasi kita, mereka bisa berangkat ke Mesir. Insyaallah kapan itu ya? Insya Allah keberangkatan kalau nggak bulan 3, Bang, bulan 4 gitu. Bulan 3 bulan 4 mereka akan berangkat ke Mesir. Siap mental ya? Aman. Aman ya. Ya udah lama kok di Medan kan? Iya, Bang. Baik. Cerita ke Mesir ini Thorik dan Isna ya. Iya, Bang. Kenapa harus Mesir? Kan untuk tempat untuk menuntut ilmu itu tidak harus ke Mesir nih. Iya. Banyak juga negara-negara yang lain seperti Iya. Maroko ya. Iya, betul, Bang. Bahkan kalau di Amerika misalnya juga tempat pusatnya ataupun pendidikan. Iya, Bang. Bagus-bagus juga di sana universitasnya. Kenapa harus Mesir? Jadi dalam sebetulnya nih, Oh, Bang. dalam ya? Iya, Oh. dalam ini, Bang. Sama ini enggak kan? Enggak. Mau tahu janjian kan? Enggak. Macam mana ini? Jadi ada faktor sebetulnya, Bang. Oh, faktor apa ini? Nah, jadi ke Mesir ini sebetulnya dorongan dari orang tua lah, Bang. Oh, iya. Dorongan kuat dari ya, orang tua. Jadi permintaan orang tua kau harus Iya. ke Mesir. Gitu. Iya. Kenapa orang tua minta ke Mesir gitu? Ah, Mungkin ada saudara kah atau kerabat terdekat atau tetangga sendiri yang memang berangkat ke sana yang mungkin menjadi sosok yang luar biasa di kampung Thorik sendiri sehingga mamanya atau bapaknya orang tuanya meminta Thorik ke Mesir, bagaimana? kalau masalah itu, Bang, karena sedikit mungkin, Bang. Oh, sedikit Sedikit, lulusan iya. alumni Mesir. Alumni dari Mesir, Indonesia gitu iya. ya? Dari kampung. Oh, dari kampung. Dari kampung iya. ada, Kalau cuman kan se-Indonesia iya. ini banyak. Banyak. dari Dari Aikloba kan. Oh, iya. Dari Aikloba sendiri sedikit mungkin, Bang. Jadi motivasinya orang tua lah ini. Ya? Orang tua lah, Bang. Orang tua. Kalau Isna ini bagaimana nih? Motivasinya dari Karena ikut Thorik. Enggak, Bang. Enggak. Motivasinya dari pesantren dulu, Bang. Oh, pesantren. Iya. Sebelumnya pesantren di mana? Al Ansor Padang Sedimpuan. Kemudian tapi tadi di ini Aliyah? Iya, pesantren Pesantrennya dulu di tingkat- sanawiyahnya. Oh, SD-nya? SD-nya negeri. Negeri. Iya. Kemudian selesai SD pesantren. Iya. Ya, jadi apa motivasinya?
Dari guru-guru yang di pesantren itu karena alumni Mesir semua. Alumninya Mesir semua. Iya, rata-rata maksudnya. Mereka yang mendorong untuk berangkat ke Mesir gitu. Nggak ada didorong, cuma kayak lebih kagum gitu sama Mesir karena kelebihannya. Dalam artian alumninya memang inilah ya, berkualitas gitu. Iya. Sosok-sosok guru Iya, yang ada melihat di sana guru-guru yang seperti itu jadi termotivasi. ingin ke sana ya. Iya. Kalau orang tua mendukung nggak? Dulu pertama-tama nggak mendukung. Apa alasannya nih? Karena alasannya ngapain jauh-jauh, mending di Indonesia aja di Medan. Jauh kali ke sana, anak perempuan juga. Oh iya, pasti orang tua itu memberi pertimbangan, bukan artinya tidak mendukung hal yang positif dari seorang anak kan? Iya, betul. Ada pertimbangan lain kan, menjadi opsi di Medan ataupun di Indonesia pun ada universitas yang bagus-bagus. Kenapa harus jauh gitu kan? Iya, Bang. Perlu beberapa jam ya naik pesawatnya. Iya, betul Bang. Jadi kalau Torik sendiri nih, Torik memang ada cita-cita menjadi ustadz atau bagaimana? Karena kalau kita ketahui ini ya, alumni Mesir itu ya memang tidak semua jadi ustadz. Ada juga yang jadi politikus. Iya, gitu betul. Kan. Tokoh-tokoh besar lah di Iya, Indonesia betul ini. itu, Bang. Tapi ya biasanya kalau yang sudah namanya lulusan Mesir yang memang embelnya LC itu kan jadi ustadz nih. Iya. Bagaimana? Ada cita-cita jadi ustadz dari kecil atau bagaimana nih? Kalau saya Bang, Heeh. gimana bilangnya Bang ya? Mana tahu kan, oh aku nanti mau jadi ustadz gitu. Dari kecil dulu udah terpikir mau jadi seorang ulama gitu. Nah, dari kecil sempat terpikir sih Bang. Sempat terpikir. Ada keinginan jadi ulama, Heeh. ulama Indonesia gitu kan Bang. Ada sosok yang dikagumi nggak ulama Ih, di kagum Indonesia? kali ada lah Bang. Dengan siapa itu? Macam Ustadz Abdul Somad. Somad ya. Oh iya, Ustadz Abdul Somad juga alumni dari sana Iya. ya. Iya. Ada lagi Bang, Ustadz lagi Siapa Bang. lagi tuh? Ustadz Ahmad Zuri. Oh, itu mentor ya? Iya. Mentor sekaligus orang tua ya. Iya, orang tua. Kalau ini siapa tadi kan lupa jadi Allah. Isna sendiri nih dari kecil kan pastinya kita waktu kecil di SD ini abang nih ya sendiri waktu ditanya kelas 3 mau jadi polisi, waktu ditanya kelas 4 jadi guru, kelas 5 nanti jadi TNI ya kan. Pokoknya apa yang rasanya enak itu yang kita mau jadi Iya, itu gitu betul kan. itu, Bang. Isna sendiri mau jadi apa dulu waktu di SD lah misalnya kalau ditanya cita-cita mau jadi ustazah atau bagaimana? Enggak lah Bang, Jadi dokter. Oh, dokter. Jadi dokter kemudian kok bisa memilih berangkat ke Mesir gitu? Dari pesantren itu Bang, awal mula Mesir. Berarti sama cita-cita dari berubah SD di situ. udah bercita-cita menjadi seorang dokter. Iya. Begitu sampai di pesantren Iya. didoktrin gitu ya. Iya, Berubah? Bang. Iya. Oh. Minat bakatnya jadi berubah. Minat bakat jadi berubah. Jadi nggak mau jadi dokter lagi ya? Nggak mau lagi. Tapi masih muda kan? Iya, Torik masih, berapa Bang. umur berapa? Masih 20 Bang. 20. Isna? Bentar lagi 20 Bang. Oh, belum 20 ya, Iya. masih panjang perjalanan. Mungkin setelah ini nanti apa di Mesir mungkin ngambil dokter pula ya kan? Iya. Ya. Kan pendidikan itu tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat ya. Iya, Dari betul Bang. buayan sampai ke yang lain. Jadi nggak ada batas ya. Ya Iya. sampai kita wafat nanti gitu ya. Iya. Iya Bang. Baik, yang namanya keinginan nih, Torik sama Isna. Isna ya? Iya Bang. Pastinya ada juga perjuangan ataupun Iya, betul, langkah-langkah serta strategi. Jadi saat ini langkah-langkah strategi apa yang sudah dibuat sehingga lolos ya pada seleksi apa yang diikut ini sebelumnya? Seleksi ujian Timur Tengah Bang. Oh, memang Dari Kemenak Bang. dari Kemenak banyak kan seleksinya juga kan dari organisasi juga ada. Jadi ini dari Kemenak ya, Dari jalur Kemenak. Jadi langkah dan strategi apa yang sudah dibuat saat ini sehingga bisa sampai lolos berangkat ke Mesir? Kalau dari Torik sendiri Bang, Torik belajar ikut bimbingan Bang. Oh, bimbingan. Udah lama? Bimbingan udah ada 1 tahun Bang. Oh, di sana dibimbing dalam hal apa? Jadi di sana itu dibimbing pertama datang itu Bang, Heeh. dia harus menghafalkan 1000 kosakata bahasa Arab Bang. Oh,
Oh, itu wajib Iya, wajib. sebagai ini ya, apa ujiannya gitu. Sebagai ujiannya. Ujian di Jadi ujiannya itu nanti Bang, Heeh. setelah dihafalkan 1000, Mm-mm. kemudian 1000-nya itu dibuatkan soal oleh ustadznya. Oh, iya iya iya. Jadi itu langkah awal. Iya, langkah awal. Memang tempat itu mengirim ataupun menyalurkan adik-adik, anak-anak ataupun siswa-siswi yang untuk berangkat ke Mesir atau bagaimana, Torik? Tempat itu memang tempat belajar Bang, tempat belajar orang-orang yang telah berangkat ke sana Bang, ke Mesir sana. Iya, iya. Jadi masih sampai sekarang? Sampai sekarang Bang. Udah berapa lama? Tarik Bang. Heeh. Tarik udah 1 tahun Bang. 1 tahun ya. Iya. Kalau Isna sendiri nih, langkah dan strategi apa ini? yang Isna dibuat? juga ini bang, ikut bimbingan belajar Oh, ikut di rumah bimbingan. Ustadz Ahmad Zirlangkuti. Oh, rata-rata kawan-kawan dan juga yang sudah berangkat itu ikut dalam bimbingan itu ya? Iya Bang. Iya iya iya. Jadi di sanalah dipersiapkan kalian untuk ikut seleksi dan sampai mengantarkan ke Mesir begitu. Iya Bang. Jadi di sana selain belajar untuk bahasa Arab, apalagi yang dipelajari? Selain belajar bahasa Arab Bang. Heeh. Apa lagi Bang? Semua pelajaran pendidikan agama lah gitu ya. Iya, belajar Seperti agama. sekolah juga Iya halnya. Bang. Tapi non formal Non gitu. formal. Non formal. Berarti jago bahasa Arab ya? Iya Bang. Tidak belum Bang. Oh, boleh nih kita coba sedikit percakapan sehari-hari lah ya kan. Sebagai apa ya? Nah, mungkin motivasi juga untuk kawan-kawan ataupun sahabat GMPI dan adik-adik yang menonton nih. Bolehlah kita coba dulu dikit kita dengar bahasa Arabnya Torik sama Isna ini kan. Gimana? Apa yang mau diceritakan silakan ceritakan. Tapi dalam artian yang ceritakan saat inilah misalnya tentang kopi nih gitu dalam bahasa Arab. Boleh dikit ya. Cobalah Torik sama Isna. Coba siapa yang buka ini? Isna kah, Torik kah? Siapapun boleh. Asal jangan saya disuruh. Karena emang nggak tahu bahasa Arab kan. Tapi ingin juga belajar. Iya Bang. Coba Torik lah dulu nih kayaknya. Nanya misalnya apa rasa kopi ini sama Isna gitu kan. Dalam bahasa Arab ya, ataupun percakapan sehari-hari pun boleh gitu. Tapi kita mau lihat dalam hal berbahasa Arabnya gitu. Cobalah. Isna, Nah, aja. kaifa indaka qahwah? Lazid am la? Laziz. Masya Allah. Wa indak? Alhamdulillah lazid. Wih. Apa tadi itu ya? Itu aja lah Bang. Lejat gitu, macam Iya. mana? Iya, Oh iya iya. Enak nggak kopi ini? Oh, Alhamdulillah, waduh. enak. Enak kita dengar ya. Luar biasa. Baik Isna dan Torik, mungkin saat ini pencapaian ini pencapaian yang ingin dicapai juga oleh adik-adik ataupun kawan-kawan yang di luar. Tapi kalian ini merupakan yang duluan diberi Tuhan jalan rezeki untuk sampai ataupun untuk ke sana gitu kan, melalui banyak tadi baik itu strategi di bimbel ataupun apa termasuk doa lah gitu kan. Mungkin ada yang mau disampaikan nih untuk adik-adik ataupun kawan-kawan yang ada punya cita-cita atau keinginan ingin berangkat ke Mesir, bagaimana Torik? Untuk adik-adik yang ingin berangkat ke Mesir itu memang rumit Bang. Ya, rumit. Seleksinya rumit juga ya? Seleksinya rumit. Oh, ada tahapan-tahapan gitu? Ya. Oh. Seleksinya itu ada kemarin berapa Bang ya? Yang pertama itu ujiannya multiple choice, pilihan berganda pilihan Bang. berganda. Itu ada 80 soal dalam waktu 1,5 jam Bang. Kemudian wawancara dengan orang Mesir langsung. Oh, langsung? Iya Bang, secara online Bang kan? Oh, secara online? Iya. Iya, iya. Nah, dia Itu wawancara itu yang dibahas apa itu, Torik? wawancara itu perkenalan Bang. Perkenalan? Iya. Kalau introduction lah ya, Iya, introduce introduction, ya? ya, Bang. Iya. Kemudian perkenalan diri Perkenalan gitu. diri. Kemudian apalagi itu, Torik? Yang wawancara dengan orang Mesir ini Bang. Iya. Iya, dia menanyakan ya introduction lah Bang. Dia tanya asalnya dari mana, Background kita iya, Bang, gitu ya? backgroundnya, Iya, Bang. background kita, iya. Iya. Kenapa mau ke Mesir gitu kan Bang. Iya, iya. Sama lah sama yang ini ya. Iya, Bang. Cuman bedanya di sini bahasa Indonesia Iya, gitu Bang. ya.
Tapi sebelum masuk ke wawancara dengan setelah Bang, setelah. Iya. Jadi setelah ujian multiple choice itu Bang, yang 80 soal, Iya. itu langsung beberapa menit lah Bang, atau berapa jam itu langsung ada jadwalnya Bang. Oh. Jadwalnya untuk wawancara, ujian wawancara dengan orang Mesir. Iya, iya. Nah, dan di akhir nanti ada wawancara juga Bang. Wawancara kebangsaan, tapi itu berdasarkan dengan nilai yang diperoleh Bang. Nilai di ujian yang multiple choice dengan wawancara dengan orang Mesir itu Bang. Iya, iya, iya. Jadi tahapan-tahapan itu sudah dilaksanakan dan Sudah, Bang. alhamdulillah ini ya berangkat Alhamdulillah. jebol ya, bahasanya lulus lah ya. Iya, lulus Bang. Kalau Isna sendiri nih, mungkin ada kata-kata atau motivasi untuk kawan-kawan adik-adik yang ingin berangkat juga ke Mesir. Ya, untuk teman-teman yang ingin ke Al-Azhar Mesir, jangan pernah menyerah. Jangan Capai menyerah. terus, capai terus mimpinya itu aja. Oh, jadi tetap berusaha ya. Iya, bisa aja Bang. Dari Isna tadi mau jadi dokter, bisa sampai berangkat ke sana ya. Padahal di awal dulu basicnya nggak ke sana ya. Nggak dalam artian nggak ada cita-cita jadi ustazah gitu, belum ya waktu di Belum SD ada, ya. iya. Di SMP itulah ya, Iya, karena di pesantren. lihat alumni dari Al-Azhar itu yang luar biasa gitu ya, jadi motivasi. Baik, Benar. mungkin ini kita akan panggil ataupun juga sedikit berbincang nih. Pastinya kan setiap keberhasilan ada sosok yang luar biasa di belakangnya. Iya, betul itu Bang. Ini yang mau sedikit kita gali sama Al-Ustadz kita nih. Mungkin saya juga akan bertanya bagaimana kalian di waktu belajar, Iya Bang. selama di tempat kursus, ya, di waktu diajari oleh Ustadz ataupun di mentori Ustadz. Baik, Torik dan Isna, pastinya pencapaian ini juga mungkin banyak diinginkan oleh adik-adik dan kawan-kawan di luar sana. Iya, betul Bang. Ya kan, ingin juga berangkat ke Mesir, ingin menjadi alumni di Al-Azhar, tapi mungkin rezeki di kalian saat ini kan, atas perjuangan dan juga doa kalian. Tapi pastinya ada sosok di belakang kalian atas keberhasilan kalian ini kan. Mungkin sama-sama kita ini panggil nih Al-Ustadz Zuhri ya. Ini Ustadz kita udah datang nih. Assalamualaikum Ustadz. Aduh. Salam ya Ustadz. Salam. Baik, terima kasih Ustadz udah hadir juga nih Ustadz dengan adik-adik kita. Tadi kami udah berkenalan juga Ustadz kan, bertanya tentang motivasi dan langkah-langkah, dan mereka bercerita juga, termasuk Ustadz lah sosok yang mereka kagumi sebagai alumni Al-Azhar nih Ustadz, dan juga mereka mengaku dibimbing dan dimentori oleh Ustadz. Bagaimana nih Ustadz? Sedikit mungkin Ustadz yang bisa Ustadz sampaikan. Baik, terima kasih Bang Khair. Iya Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala nabi. Jadi semua itu tentu diawali dengan impian, cita. Selama kita punya impian dan cita dan ada ikhtiar untuk melangkahkan kaki dan hati, maka insya Allah semua itu akan tercapai dengan izin Allah. Dengan izin Allah, maka anak-anak pun yang belajar di kita itu, di kediaman saya tidaklah saya kenal. Artinya memang Allah lah yang menggerakkan itu, sehingga mereka datang dengan berbagai daerah dan berbagai alumni dari berbagai sekolah, pesantren, madrasah, aliyah dan seterusnya. Kalau umpamanya ditanya apakah langkahnya dan strategi Ustaz. Strategi saya itu ya tentu sama juga, bahwa yang kita lakukan itu adalah bukan karena apapun, ya karena Allah. Itulah kenapa sebagai seorang alumni lah ya, alumni Al-Azhar atau disebut dengan Azhari,
dia punya tuntutan moral kepada Al-Azhar itu untuk menyampaikan sebagai lumbung peradaban keilmuan, maka kita punya tuntutan moral untuk mengamalkan ilmu itu. Dan Al-Azhar itu adalah miliknya umat, wakafnya umat. Dan kita di sana itu adalah, saya memang dulu beasiswa, dibiayai oleh Azhar dari sejak saya berangkat dari Medan ke Jakarta, semuanya itu gratis. Oh iya. Bahkan di sana kita gratis. Maka dari situlah saya berbuat ya 2016 itu sebagai bentuk membalas jasa daripada Al-Azhar dan orang-orang Mesir itu yang selalu memberi tanpa pamrih. Maka tak ada yang bisa saya buat, maka hal kecil inilah yang saya buat untuk anak-anak bisa belajar secara gratis di bimbingan gratis di kediaman kita. Langkahnya tentu yang pertama, satu tadi niat, yang kedua jalankan. Oh iya Ustaz. Sudah ada niat, jalankan Ustaz ya. Karena mereka itu kan anak-anak ini dari berbagai sekolah yang berbeda, kemampuan dan basic pasti berbeda. Disitulah memang harus seorang bisa, kalau boleh disebutlah sebagai seorang guru, harus punya strategi dalam pertama itu memahami kondisi si anak didik kita. Contoh lah umpamanya ada khususnya lah mereka berdua inilah sebagai, saya bilang sebagai apalah ya, contoh lah sekarang ya, Isna yang dari Man dia. Iya Ustaz. Boleh dikata kalau Man itu kan bahasa tidak aktif seaktif anak pesantren, sehingga itu yang harus dia pacu. Toh juga anak pesantren, bahkan pesantren modern seperti Torik lah umpamanya, juga tidak semua juga yang punya kemampuan secara maksimal, karena kembali kepada apa yang dia lakukan waktu di mondok itu. Sehingga mohon maaf, kayak si Torik itu, dialah pertama orang yang saya buat anak murid saya yang berawal untuk saya tes kemauan itu. Saya kasih waktu 1 minggu. Oh, iya. 1 minggu saya ibarat magang lah ya di rumah untuk bisa bergabung. Syaratnya dia harus bisa selesaikan 1000 kosakata bahasa Arab. Dalam seminggu itu dia mencari, kemudian menghafal, kemudian saya buat soal dan diujiankan. Lulus baru boleh lanjut. Dan itu tidak boleh di bawah 70 nilai poinnya. Nilainya harus 70 minimal. KKM ya Ustaz. Iya. Iya Ustaz. Nah, alhamdulillah memang karena niat tadi Allah bilang fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau berazam, punya sudah tekad bulat itu, maka tawakal sama Allah. Tawakal itu adalah perbuatan hati. Sementara jawarih ini, anggota tubuh ini harus bekerja. Syekh Sya'rawi bilang al-qalb tatawakkal wal jawarih ta'mal. Almarhum Syekh Sya'rawi bilang hati itu dia bertawakal, sementara anggota tubuh yang Allah titipkan itu bekerja. Sehingga itu yang mereka lakukan, demikian pula si Isna ini dengan yang lainnya, sehingga alhamdulillah bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Lagi-lagi saya tidak pernah menjamin bahwa mereka kalau belajar dengan saya itu akan lulus, tidak pernah. Sama sekali saya tidak. Jaminan itu hanya Allah Subhanahu wa taala dan usaha mereka. Tidak ada strategi khusus Ustaz. Tidak ada strategi. Tidak ada. Oh. Jadi memang kalau umpamanya strategi itu hanya dalam bentuk metode. Oh, iya. Sehingga metode yang saya buat, saya sekarang paksa anak-anak itu untuk bisa bergabung di belajar di kediaman kita itu harus salam seminggu harus mampu dia 1000 kosakata itu dan diujiankan. Dan di situ banyak seleksi alam terjadi. Ada yang mungkin seminggu baru 3 hari udah oyong dia dan seterusnya. Nah, disitulah diuji mentalnya.
Karena pintar pun dia kalau tidak ada mental, maka itu modal untuk mental nomor satu tuh untuk bisa merantau. Apalagi menuntut ilmu tentu tantangannya besar. Tidak seperti orang yang sedang bekerja, yang sudah ada jelas gajinya di luar negeri umpamanya. Nah, mental yang itu pertama. Itu mungkin Bang Khairi. Ustaz, mungkin Ustaz sebagai nasihat ataupun bekal mereka nih Ustaz, apa yang mau Ustaz sampaikan untuk mereka sebelum berangkat ini Ustaz? Ya. Pertama tentu terima kasih kepada Ketua GMPI dan Bang Heri selaku apa namanya ini Bang? Host dari koordinator. Host sekaligus koordinator podcast ini telah mengundang anak-anak ini dan kami di sini. Kalau pesan dan bagi generasi muda, apapun keilmuan yang kita kuasai, maka perdalam saja, tanpa harus terpengaruh dengan orang lain. Ingin begini, kita ingin begitu juga. Jadi kalau memang dia adalah di umum dia ke bidang dia, perdalam itu dengan baik, lakukan karena Allah. Kalau dia memang dia bilang agama, dimanapun belajar semuanya sama. Sekarang tergantung kepada kita. Apakah kita lakukan itu karena Allah sehingga hasilnya akan kembali nanti adalah karena Allah. Kalau diawali sudah tidak karena Allah, jangankan itu, yang sudah karena Allah pun kadang kita akan mengalami pasang surut sehingga banyak ujian. Akhirnya ilmu itu tujuannya adalah bukan karena Allah. Nauzubillah min dzalik. Mungkin selanjutnya yang kedua, poin kedua adalah kalau sudah punya niat untuk studi di luar negeri, khususnya umpamanya di Timur Tengah, khususnya di Al-Azhar, maka harapan kita supaya ditingkatkan kualitas dalam berbahasa. Kalau Al-Azhar itu yang terpenting adalah kemampuan dalam berbahasa. Kalau Al-Quran itu tidak menjadi syarat utama nomor satu, tapi nomor dua. Nomor satu tetap kemampuan bahasa, karena kita di sana mau komunikasi. Baik dia menulis, membaca. Maka saya bilang strategi itu kalau belajar dengan saya itu pertama, saya paksa mereka menguasai 1000 kosakata. Lanjutan itu baru saya kasih nanti dari gramatika bahasa, tunah sarafnya. Lanjut itu nanti baru masuk kepada sudah kaidah, baru ke qiraah, reading, reading skill, maharatul qiraah. Baru kemudian sudah pandai dia membaca, baru saya suruh writing. Tahapannya Ustaz ya? Tahapannya itu kitabah, menulis. Sudah mampu dia itu. Dan tentu menulis ini bukan cuma sekedar menulis, tapi bisa menyampaikan ide dan gagasan yang ada di pikiran dia dalam bahasa Arab. Mampu lanjut itu ke listening, listening skill, istimah. Nah itu tahapan-tahapan itu baru terakhir muhadasah. Kalau muhadasah itu kenapa saya lakukan di rumah itu karena saya ciptakan habitnya. Jadi kalau orang belajar umpamanya di sekolah, di madrasah, dia bisa di kelas, begitu keluar kelas nggak ada habitnya. Berbeda dengan anak pesantren. Nah tamat pesantren itu juga demikian, belum tentu juga semua akan meningkatkan kualitasnya. Nah itulah yang sedang kita lakukan, mudah-mudahan istiqamah. Mohon doa dari Bang Heri dan seluruh sahabat GMPI dan semua pemirsa. Terima kasih. Ustaz. Dari Thorik dan Isna ini, sebelum berangkat pastinya kan ucapan terima kasih, apa yang mau disampaikan kepada Ustadz Zuhri nih sebagai guru, mentor, orang tua ya, yang mungkin banyak pengaruhnya sehingga dapat berangkat ke Mesir. Apa yang mau disampaikan di Thorik? Yang mau saya sampaikan langsung ke tatap wajah Ustadz ya kan. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya Ustadz. Pembelajaran yang saya dapat yang belum saya ketahui sebelumnya Bang, bisa saya dapatkan di rumah, mulai dari bergaul, berbahasa, walaupun dari pesantren juga sebelumnya kan Bang, cuman agak loyo dalam berbahasa Bang. Nah, jadi
di rumah Ustadz ditekankan untuk berbahasa. Itu ya, mau Iya. disampaikan. Ini Isna ini, apa yang mau disampaikan kepada Ustadz nih? Nah, Sebagai nah. murid Ustadz yang paling lama belajar 2 tahun udah Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz udah Sama-sama. mengajarkan Isna banyak ilmu Ustadz. Barakallahu fiik. Bukan hanya ilmu tentang bahasa Arab, tapi ilmu tentang kehidupan sehari-hari juga sangat berguna untuk Isna Ustadz. Wah, luar biasa ya. Iya, iya. Ustadz, Iya. mentor dan juga sekaligus guru dan orang tua juga ya. Iya, Karena Bang. nginap nih Ustadz ya Ustadz. Iya, Di Bang. tempat Ustadz ya. Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz Sama-sama, atas Bang. kehadirannya Isna dan juga Torik. Iya, Bang. Terima kasih. Kiranya kami dari GMPI mendoakan semoga lancar nanti Amin. keberangkatannya dan juga sampai di sana dapat menuntut ilmu dengan sangat baik, Amin. dengan baik dan balik ke Indonesia, bangun Indonesia ini dalam bidangnya Ustadz ya. Jangan lupa balik nanti ke Indonesia. Nanti Ustadz kan lama di sana nggak mau balik pula dia Ustadz. Jadi balik ke Indonesia, balik bangun nanti bantu pemerintah juga membangun negara kita tercinta ini. Dan juga terima kasih Ustadz atas Sama-sama. pengabdian juga Ustadz terhadap siswa-siswi yang ingin berangkat ke Mesir Ustadz. Semoga kiranya dipermudah segala urusan Ustadz dan juga Amin. usaha yang Ustadz lakukan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian sahabat GMPI bincang-bincang kita bersama Torik, Isna dan juga Al Ustadz kita mungkin menjadi motivasi dan pelajaran untuk kita semua. Saya pribadi mungkin tidak saya, mungkin anak nanti bisa Ustadz ya atau cucu Ustadz ya. Karena kan dulu nggak terpikir nih Ustadz. Kenapa harus ke Mesir? Rupanya tadi, rupanya di sana, rupanya pusat pendidikan itu Ustadz ya. Jadi mungkin iktibar dan contoh dan motivasi untuk kita semua. Terima kasih sahabat GMPI. GMPI sanggup mengatasi tantangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.